Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube SMK Tam yang budiman, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ainul Yakin akan menjelaskan tentang keistimewaan dan amalan-amalan di hari Asyura, tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Dalam kitab Nihayatul Zain halaman 227 karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dijelaskan, para ulama menjelaskan mengenai keistimewaan yang terjadi di hari Asyura yang tidak ditemukan di hari-hari yang lain. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di surga, tepatnya pada hari Asyura. Begitu juga diterima taubatnya Nabi Adam. Selamatnya Nabi Nuh beserta pengikutnya setelah dilanda banjir bandang, itu juga terjadi di hari Asyura. Terbelahnya lautan Nabi Musa merupakan mukjizatnya Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun beserta bala tentaranya, serta tenggelamnya Fir'aun, itu terjadi di hari Asyura. Selamatnya Nabi Yunus alaihissalam itu tepatnya di hari Asyura. Nabi Yusuf selamat dari sumur, dientaskan dari sumur, itu juga terjadi di hari Asyura. Diterima taubatnya kaumnya Nabi Yunus, itu juga di hari Asyura. Nabi Ibrahim lahir dan selamat dari bakaran api, itu pada hari Asyura. Nabi Isa lahir dan juga diangkatnya Nabi Isa ke langit, itu terjadi pada hari Asyura. Nabi Yakub setelah diuji oleh Allah sakit mata, kemudian disembuhkan, tepatnya di hari Asyura. Nabiullah Ayub alaihissalam setelah beliau sakit lama tak kunjung sembuh pada hari Asyura. Nabiullah Daud alaihissalam diampuni oleh Allah, itu juga tepatnya di hari Asyura. Ini merupakan beberapa kejadian-kejadian yang istimewa, tepatnya terjadi pada hari Asyura. Kemudian mengenai cerita bahwa sekarang para masyarakat biasanya kalau masuk hari Asyura ini pada membuat selamatan, yang terkenal biasanya membuat bubur suro. Nah, ini asal kejadiannya bagaimana? Dulu Nabiullah Nuh alaihissalam setelah selamat dari banjir bandang memerintahkan kepada para pengikutnya, yaitu para pengikutnya yang senantiasa mengikuti Nabi Nuh, yang ikut perahunya Nabi Nuh setelah lama dilanda banjir bandang. Kemudian kaumnya Nabi Nuh ini merasa bahagia akan keselamatan musibah tersebut. Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya untuk mengumpulkan bekal-bekal makanan yang masih tersisa. Ada yang mengumpulkan tepung, ada yang masih tersisa beras, ada yang masih tersisa kedelai, dan lain sebagainya. Ini sebagai wujud rasa syukur akan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijadikan satu, dimasak jadi satu, jadilah bubur. Kalau sekarang terkenal dengan bubur suro. Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar mempunyai syairan. Ini dalam kitab
Nihayatus Zain juga halaman 226 disebutkan fi yaumi asyura asab untuh taros burun syairun tsumma masun wa adas wa himsun walubiya wal fulu hadza huwas shahihu wal mangkulu. Di hari Asyura ada beberapa macam bahan makanan yang dibuat bubur, yaitu tepung, kemudian ada kacang polong, ada kacang adas, buncis, kacang panjang, kacang tanah, kedelai. Ini bisa dijadikan sebagai bahan atau bubur suro yang sekarang terkenal dengan bubur suro. Kemudian mengenai amalan-amalan yang dilakukan di hari Asyura, saya bacakan dalam kitab Nihayatus Zain. Wa nukila am ba'dil afadili annal a'mala fi yaumi asyura'a ithna asyara amalan. Dinukil dari sebagian ulama-ulama yang utama bahwasanya amalan-amalan di hari Asyura ada 12 amalan. As-sholatu wal aula antakuna sholatat tasbihi. Yang pertama yaitu mendirikan sholat sunnah, lebih utamanya menjalankan sholat sunnah tasbih. Wasaumu kemudian melakukan puasa sunnah hari Asyura. Wasodaqatu bersedekah. Watausiatu alal iyali memberikan kelebihan nafkah kepada keluarganya. Umpamanya biasanya tiap hari dikasih nafkah 50.000, nah khusus di hari Asyura dikasih yang lebih banyak, 200.000 atau lebih, umpamanya seperti itu. Wal ihtisalu mandi sunnah di hari Asyura. Wa ziyaratul alimi as-shalih, kemudian berkunjung sowan kepada seorang alim yang sholih. Wa iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Wa mashu ra'sil yatimi, mengusap kepala anak yatim, akan tapi tentunya tidak hanya mengusap, juga memberikan sedekah kepadanya. Wal iktihalu, memakai celak. Wa taqlimul azfari, memotong kuku. Wa qira'atu suratul ikhlasi alfa marratin, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Wasilaturrahimi, dan bersilaturahim kepada sanak famili. Kemudian mengenai amaliyah atau bacaan doa yang diamalkan di hari Asyura, saya bacakan. Waqad dzakara Imamul Muhadditsina Ibnu Hajarin Al-Asqalani fi Syarhil Bukhari kalimatin mangqalaha fi yaumi asyura'a lam yamut qalbuhu. Imamul Muhadditsin, imamnya ahli hadis Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan tentang beberapa doa yang barang siapa membaca doa ini di hari Asyura tidak akan mati hatinya. Hatinya akan selalu terang, akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manja minallahi illa ilaihi subhanallahi adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillahi adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha as'alukas salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini merupakan bacaan atau doa di hari Asyura. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, wa naqala Siti Ali al-Ajuriyu annaman qala yauma Asyura sab'ina marratan hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am. Telah menukil Siti Ali al-Ajuri bahwasanya seorang yang membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, atau dibaca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir di hari Asyura sebanyak 70 kali, maka Allah akan mencegah keburukan pada tahun itu. Ini merupakan salah satu bacaan yang dibaca di hari Asyura. Kemudian kesunahan yang biasa dilakukan oleh kita adalah berpuasa di hari Asyura. Keterangan mengenai puasa sunnah di hari Asyura. Faqal yukaffirus sanatal madiyah. Bahwasanya berpuasa di hari Asyura ini bisa melebur dosa selama 1 tahun. Jadi orang yang menjalankan puasa sunnah di hari Asyura, dosanya dilebur selama 1 tahun. Dan juga sebelum tanggal 10, yakni tanggal 9 Asyura, ini juga dianjurkan, disunnahkan menjalankan puasa Tasu'a. Sabda Rasulullah SAW, la in istu ila qabilin la asumanna at-tasi'a wal asyira. Fakubidho sallallahu alaihi wasallam min amihi. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan puasa Tasu'a. Sabda beliau, andaikan saya menjumpai tahun depan, maka saya akan menjalankan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa tanggal 9 kok juga disunnahkan melaksanakan puasa Tasu'a? Agar berbeda dengan orang-orang Yahudi yang juga menghormati hari Asyura. Demikianlah sedikit keterangan mengenai keistimewaan dan amaliyah-amaliyah di hari Asyura. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.